Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erfahmi Hadi Astuti dengan nomor induk mahasiswa 501192889. Baik, di sini pada pertemuan diskusi 10 saya akan menyampaikan presentasi tentang analisis komparasi struktur kurikulum dasar Indonesia, sekolah daerah terpencil, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dari kerangka analisis yaitu filosofi, yaitu berpusat pada murid dan guru. Dari organisasi yaitu subjek dan integritas. Dari kompetensi yaitu akademik dan karakter atau soft skills, dan dari fleksibilitas yaitu kaku, luas, dan kontekstual. Dari bebannya, intensitas, dan sistem evaluasi. Di Indonesia yaitu kurikulum merdeka atau ideal dengan filosofi pergeseran menuju student centered atau berpusat kepada siswa dan pembelajaran berdiferensiasi. Organisasi konten yaitu campuran tematik di fase awal, mata pelajaran terpisah di fase lanjut dengan integrasi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kompetensinya yaitu menyeimbangkan literasi atau numerasi dengan pendidikan karakter. Fleksibilitas yaitu sekolah diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual. Evaluasi beban mengajar 40 jam per minggu, asesmen mulai bervariasi namun tes tertulis masih dominan. Perbandingan dengan sekolah tempat saya mengajar yaitu realita di daerah terpencil, kondisi terisolir, minim listrik dan internet, dan sarana terbatas menciptakan kesenjangan implementasi. Teacher-centered atau berpusat kepada guru, yaitu metode ceramah dominan karena keterbatasan sumber daya. Sangat kaku, yaitu terjebak menuntaskan materi padat, muatan lokal belum tergarap. Fokus akademik dasar, yaitu baca, tulis, hitung, prioritas utama demi kelulusan terukur. Evaluasi konvensional, yaitu mengandalkan tes tertulis yang tidak mengukur survival skills siswa. Di daerah Finlandia, trust and quality, student centered, dan phenomenon based. Kurikulum Finlandia dibangun di atas prinsip kepercayaan dan kesetaraan. Integrasi kuat, siswa belajar fenomena lintas disiplin ilmu, kompetensi hidup, fokus pada kolaborasi dan pemecahan masalah, bukan sekadar konten. Fleksibilitas tinggi, yaitu guru memiliki otonomi penuh atau teacher as designer, tanpa ranking. Evaluasi bersifat formatif, beban belajar ringan 30 jam per minggu. Di negara Korea Selatan dan Jepang, yaitu menggunakan disiplin dan rigor, teacher-centered dan akademis, yaitu berorientasi pada pencapaian akademik tinggi dan penguasaan konten yang solid. Pendidikan karakter menekankan etos kerja keras, kedisiplinan, dan patriotisme, terstruktur dan kompetitif. Kurikulum sangat jelas targetnya, evaluasi berbasis ujian menentukan masa depan siswa. Beban tinggi, yaitu jam belajar panjang Jepang 240 hari per tahun dengan tekanan ujian masuk yang besar. Matriks perbandingannya yaitu di sini ada aspek, ada pendekatan organisasi, fokus, fleksibilitas, dan evaluasi. Dari segi aspek pendekatan, Indonesia dengan berpusat pada pendekatannya berpusat kepada peserta didik,
di sekolah saya berpusat kepada guru, Finlandia berpusat kepada siswa, Korea Selatan dan Jepang itu berpusat pada guru dan akademis. Kemudian aspek organisasi Indonesia campuran, sekolah di realita tempat saya mengajar di subjek bas dan kaku, Finlandia terintegrasi atau fenomena, Korea Selatan dan Jepang yaitu terstruktur dan jelas. Dari aspek fokus Indonesia, konten dan karakter, sekolah saya di akademik dasar, Finlandia itu life skill dan karakter, Korsel konten mendalam dan disiplin. Dari aspek fleksibilitas Indonesia itu ada kebijakan, sekolah saya sangat terbatas, Finlandia sangat tinggi, Korea Selatan terbatas atau tekanan ujian. Dari aspek evaluasi, Indonesia ada tinggal kelas, sekolah saya ada tes tertulis, Finlandia ada formatif no ranking, Korea Selatan dan Jepang kompetitif dan high stakes. Sintesis atau kesenjangan ideal versus realita atau kenyataan. Kebijakan Indonesia yang ideal, kurikulum merdeka dirancang fleksibel untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam, menekankan pada pengembangan karakter atau P5 dan relevansi kontekstual. Realita di lapangan, di sekolah terpencil, keterbatasan infrastruktur memaksa kembali ke metode konvensional. Guru lebih sering menjadi pelaksana kurikulum yang pasif daripada desainer pembelajaran terjebak target materi. Refleksi untuk konteks lokal yaitu mengadaptasi semangat Finlandia. Kita tidak perlu meniru sistem negara maju secara utuh, namun mengadopsi prinsipnya. Relevansi lokal yaitu mengembangkan konten pertanian berkelanjutan atau kearifan lokal alih-alih materi seragam. Karakter ketahanan yaitu mengajarkan resiliensi atau gotong royong yang relevan dengan tantangan alam setempat. Peran guru meningkatkan kapasitas guru untuk berani mengadaptasi kurikulum, bukan sekedar mengejar ketuntasan buku teks. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu yang kami butuhkan bukanlah kurikulum yang hebat di atas kertas, tetapi kurikulum yang hidup dan mampu memberdayakan anak-anak didik kami untuk berkontribusi pada lingkungan terdekat mereka. Terima kasih, itu tadi diskusi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.